Halo teman-teman, saya akan lihat cerita horor di TV. Ayo kita saksikan bersama-sama. Wah, ini adalah salah satu cerita yang paling serem yang pernah gue bawain di sini. Beneran, sumpah, ini bener-bener serem banget. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Sekarang tuh gue lagi bener-bener bahagia sekaligus merinding ketakutan karena nemuin cerita ini. Cerita ini gue dapetin di salah satu thread di Kaskus SFTH. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 1994 di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Desa Danumulyo. Ada suatu tragedi yang bikin semua warga di desa itu bener-bener ketakutan karena tiap malam mereka langsung masuk ke rumah, nggak berani ada yang keluar. Tapi di saat yang bersamaan tetap ada orang-orang yang berkeliling ngeronda. Kebayangkan betapa mencekamnya saat itu. Semua cerita ini tuh bermula dari sebuah keluarga yang bernama keluarga Raden Sasmito. Keluarga ini tuh bener-bener kaya raya banget di sana karena mereka itu punya usaha kerajinan perhiasan dan juga punya pabrik batik. Bahkan mereka itu sampai dipercaya sama beberapa kerabat keraton. Jadi kalian kebayang lah tuh, itu bener-bener kaya banget. Keluarga itu tuh punya beberapa anak, tapi nggak semua anaknya itu hidup enak, hidup serba kecukupan. Ada juga anaknya yang hidup serba kekurangan, namanya Lek Samin. Ya, kalau saudara-saudaranya itu pada hidup enak, Lek Samin ini hidup tuh bener-bener serba kekurangan. Dia tinggal di rumah istrinya, itu yang udah reot banget. Dan itu juga rumahnya dari mertuanya. Saat itu, istri Lek Samin itu lagi sakit stroke, jadinya butuh uang untuk pengobatan. Akhirnya Lek Samin ini mendatangi saudaranya buat meminta rumah peninggalan orang tuanya nih, rumah warisan, itu dijual lah, supaya dia bisa dapat duit buat ngobatin istrinya. Tapi saudaranya nih yang kaya, itu malah nolak dan marah-marahin Lek Samin. Lu nggak mikir ya, ini tinggal satu-satunya peninggalan bapak. Kalau mau dijual kita nanti kayak gimana? Saudaranya ini nggak memikirkan Lek Samin yang pada saat itu tuh nggak punya duit dan emang hidupnya tuh bener-bener susah. Seharusnya kalau rumah itu nggak mau dijual, paling nggak pinjemin duit kayak ke Lek Samin. Lah ini nggak juga. Udah tuh, setelah itu Lek Samin pulang dan singkat cerita, akhirnya istrinya Lek Samin ini meninggoy. Dan ketika prosesi pemakaman, saudara-saudaranya Lek Samin yang pada kaya-kaya itu sama sekali nggak ada yang datang. Padahal mereka juga ada yang tinggal di desa itu. Sepeninggalan dari istrinya, Lek Samin itu kelihatan kayak orang linglung. Dia sering bengong, terus juga tatapannya itu kosong. Lalu beberapa lama kemudian, teror mulai terjadi. Teror ini tuh terjadi kepada saudara-saudaranya Lek Samin, di mana saudara-saudaranya ini sering ngeliat Lek Samin itu berdiri di depan rumah mereka, menatap dengan tatapan mengerikan ke arah rumah mereka. Yang jadi masalah adalah Lek Samin itu kelihatan berdiri di rumah masing-masing saudaranya itu di saat yang bersamaan. Karena kesel Lek Samin ini kayak menyebarkan teror, ini saudara-saudaranya ini ngajak kepala desa buat ngegerebek Lek Samin. Lek Samin ini pengen dimarah-marahin. Tapi ketika mereka nyampe di rumah Lek Samin, mereka mendapati atau ngeliat sesuatu yang bener-bener mengerikan. Sumpah nih, gue merinding. Begitu mereka masuk ke rumahnya Lek Samin, mereka langsung mencium bau busuk yang bener-bener menyengat. Terus mereka juga ngelihat Lek Samin sudah terbungkus oleh kain kafan. Ya, Lek Samin udah berbentuk pocong. Di mana tubuhnya Lek Samin itu udah terbaring kaku di bawah amben atau di bawah bale. Di situ juga terdapat sesajen kembang, kemenyan yang nyala, dan juga beberapa hal-hal lain. Yang lebih ngerinya adalah ternyata nggak cuma ada satu pocong, tetapi di sebelahnya Lek Samin persis itu ada pocong lain. Tapi pocong yang ini, itu kain kafannya udah lusuh, udah penuh dengan tanah. Ketika diperhatikan, ternyata itu adalah tubuh ataupun pocong dari istrinya Lek Samin. Mukanya udah membusuk dan aromanya bener-bener bau banget. Sumpah asli ini gue bener-bener merinding banget, parah. Selain itu, di dinding rumahnya yang berbahan dasar anyaman itu terdapat tulisan dari Lek Samin yang dimana itu ditulis menggunakan darah. Tulisannya itu adalah: tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang pantas hidup. Mereka bertanggung jawab atas nyawa Indri istriku. Mereka harus melihat dan terus mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Indri. Mereka dan siapapun yang terlibat harus merasakan akibatnya.
Aku bersumpah setiap tetes darahku akan merintih dan menuntut nyawa atas kematian Indri. Bila aku tidak bisa membalas dengan hidupku, akan kubalas dengan kematianku. Tulisan itu bener-bener bikin semua orang ketakutan, terutama keluarganya. Anjir, ini gue bener-bener merinding parah asli. Serem banget ini. Saat itu mereka itu bener-bener bingung. Kalau misalkan tubuh Lek Samin sudah mulai membusuk, berarti kan ini meninggoynya udah lumayan lama. Lah terus yang berdiri di depan rumah mereka neror ngelihat ke arah mereka, itu siapa? Beberapa jam kemudian, Bu Siti, kakaknya Lek Samin yang juga ngelihat kejadian itu tiba-tiba menerima telepon dari adiknya yang namanya Erna. Erna ini tinggalnya di Surabaya dan dia kebetulan belum dikabarin kalau Lek Samin ini udah meninggoy. Yang jadi masalah adalah di telepon itu, Erna itu bilang kepada Bu Siti kalau Lek Samin itu datang ke rumahnya. Ngedengar itu, Bu Siti benar-benar ketakutan dan di situ dia bilang ke Erna, "Nak, Samin udah meninggoy tadi." Ngedengar itu Erna ini benar-benar bingung. Meninggoy? Lah ini sekarang nih pas lagi nelpon dia itu tatap-tatapan sama Lek Samin. Lek Samin ini lagi duduk di ruang tamunya dia. Di situ juga tubuhnya Lek Samin itu kelihatan bener-bener pucat. Erna tuh bener-bener ketakutan, dia nanya ke Bu Siti, "Bu, ini kak gimana ini?" Tapi karena ketakutan, Bu Siti pun langsung mematikan telepon. Ketika Erna ngeliat lagi ke Lek Samin, ternyata kedua anaknya lagi main sama Lek Samin itu. Erna pun langsung nutup telepon, dia langsung ngejar, ngambil kedua anaknya, ngajak ngejauh. Di situ anaknya pada bingung, "Bu, kenapa? Kan kami masih mau nih main sama Lek Samin." Tapi ibunya nggak jawab dan tetap menjauh. Saat itu Lek Samin memandang ke arah Erna dengan senyuman yang benar-benar mengerikan. Terus Lek Samin itu ngomong ke anak-anaknya Erna, "Nanti malam main lagi ya sama Pak Lek." Erna pun langsung balik badan ngajak anaknya itu masuk ke kamar. Begitu dia balik badan lagi, Lek Samin udah nggak ada. Malam harinya Erna itu bener-bener ketakutan. Suaminya udah berusaha menenangkan tapi tetap aja nggak bisa. Dia tetap takut. Karena dia nggak bisa tidur, akhirnya Erna ini memutuskan buat tidur ke kamar anaknya buat nemenin mereka. Tapi ketika pintu kamar anaknya dibuka, dia tuh ngelihat sesuatu. Tepat di atas anaknya tidur di langit-langit, itu ada pocong. Pocong itu meneteskan suatu cairan yang mengenai anaknya, yang bikin anaknya itu ngigo-ngigo ketakutan gitu dua-duanya. Di situ Erna bener-bener takut banget, tapi sebagai seorang ibu, nalurinya itu ya keluar. Erna itu ngomong, "Jangan!" Yang bikin pocong itu tuh langsung nengok ke arah dia. Dan di situ Erna bisa mengenali wajah pocong yang udah hancur itu. Itu adalah saudaranya, Lek Samin. Setelahnya nggak cuma Erna yang diteror, semua keluarganya itu diteror, kakak-kakaknya, adik-adiknya, semuanya kena teror dan bener-bener tuh, wah serem banget terornya, tragis banget akhirnya. Ini adalah salah satu cerita terseram yang pernah gua bawain selama gua ngonten di TikTok ini, ataupun dimanapun lah. Tapi karena cerita ini tuh panjang banget, jadi nggak bisa gue bawain semua. Mendingan kalian langsung baca sendiri aja threadnya di Kaskus SFTH. Linknya udah gue taruh di bio. Gue yakin lu nggak akan menyesal baca cerita ini. Sumpah. Oke, langsung main-main ya ke Kaskus SFTH. Linknya, link cerita ini udah gue taruh di bio gue.